Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih kiranya saudara dan kita semua selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam Mazmur 71 ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, engkau akan menaikkan aku kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, banyak orang berharap masa tua menjadi masa istirahat dan menikmati hasil kerja keras selama ini. Masa di mana hidup dengan santai dan tanpa banyak pergumulan, melihat anak keturunan berhasil dan lain sebagainya. Akan tetapi saudara, kenyataannya tidak demikian. Banyak di antara manusia yang masih bergumul akan kehidupannya meskipun ia sudah memasuki masa tuanya. Buktinya, masih banyak orang tua bergumul akan kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua yang khawatir tentang kehidupan anak-anaknya. Banyak orang tua yang masih cemas akan kehidupannya sendiri. Saudara, hal ini tidak dapat kita pungkiri. Karena memang bagaimanapun kita harus katakan, selama dunia masih ada, maka manusia akan selalu diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan. Selagi manusia masih hidup, maka manusia akan diperhadapkan dengan kesusahan, tekanan, dan rintangan. Saudara, yang ingin saya katakan, persoalan bisa saja datang dalam hidup saudara. Persoalan bisa saja menghampiri hidup saudara. Akan tetapi persoalannya, bagaimana kita menghadapinya? Berbeda cara orang percaya menghadapi persoalan dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya ketika menghadapi persoalan, ia memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidupnya dan Tuhan akan menguatkan hidupnya dalam menghadapi kesusahan dan pergumulan. Sehingga orang percaya tidak akan bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika menghadapi masalah. Demikian juga yang ingin disampaikan oleh Daud melalui perikop ini. Saudara, Daud pada masa tuanya mengalami pergumulan yang berat, di mana ada orang-orang yang masih menginginkan kecelakaannya. Meski hal itu menyusahkan hati Daud, namun ia tetap yakin bahwa Allah tidak melupakannya. Mengapa? Karena ada begitu banyak bukti dari pengalaman Daud bersama dengan Tuhan yang membuktikan bahwa Allah menolong dan melindunginya melewati berbagai kesusahan dan malapetaka. Jejak-jejak pengalaman Daud ditolong dan dilindungi oleh Tuhan membuat Daud yakin bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang setia. Saudara, sebagaimana Allah memelihara kehidupan Daud, demikian juga yang harus kita yakini. Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Sebagaimana Daud percaya sampai masa tuanya pun Allah tidak meninggalkannya, demikian juga hidup kita, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sehingga melalui perikop ini, kita melihat Daud memiliki alasan untuk tetap memuji Tuhan dan bersorak-sorai melihat kesetiaan Allah dalam hidupnya, meskipun di tengah pergumulan sekalipun. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara,
Allah yang kita sembah adalah Allah yang melihat dan yang mengetahui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terlebih pada saat ini, kesusahan demi kesusahan selalu mengikuti hidup kita. Terlebih di masa sulit yang kita hadapi ini, kasus COVID yang terus menaik yang terkadang membuat kita panik. Banyak saudara kita yang terpapar virus COVID yang membuat kita semakin sulit dan pelik. Belum lagi ditambah pergumulan keluarga, ekonomi, penyakit yang kita hadapi yang membuat kita mungkin berada di titik nadir terendah. Saudara, melalui perikop hari ini, kita dikuatkan dan diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Pertolongannya tepat pada saat yang tepat. Yakinilah, sesulit apapun hidupmu hari ini, Tuhan tidak membiarkan engkau sampai jatuh tergeletak. Ia akan menopangmu dan tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Saudaraku, apapun kesusahanmu hari ini, jadikan Yesus jawaban hidupmu. Yakinilah, di dalam menjalani kehidupan ini akan lebih indah ketika kita meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan menjalani setiap proses kehidupan dengan baik sesuai dengan rencananya. Untuk itu, jangan pernah berhenti berharap. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Dan yakinilah, Tuhan akan mengangkat kita pada waktu dan saat yang tepat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan yakinilah hari ini Tuhan menanti saudara dengan cinta kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Benar Tuhan, Engkaulah tempat pengharapan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami dalam setiap musim hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau mengajari kami umat-Mu, agar kami terus menggantungkan hidup kami di dalam kuat kuasa Tuhan. Terlebih Tuhan di masa-masa sulit yang kami hadapi saat ini, di mana kasus COVID yang terus menaik. Kami sadar Tuhan, di dalam situasi ini, tidak ada yang bisa kami andalkan. Hanya kuat tangan Tuhan dan perlindungan Tuhanlah yang kami andalkan di dalam menghadapi situasi seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan bumi pertiwi yang kami tinggali ini. Biarlah Tuhan Engkau mengembalikan kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak cemas, tidak takut di dalam menghadapi hari-hari kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang pada hari ini menjalani karantina ataupun isolasi mandiri. Tuhan berikan semangat bagi mereka. Tuhan berikan pengharapan bagi mereka. Yakinkan mereka Tuhan selalu bersama dengan mereka. Demikian juga Tuhan jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam satu hari ini. Berkati keluarga kami. Berkati orang yang mengasihi kami. Bahkan berkati orang yang membenci kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.